Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Para jamaah salat subuh hajani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam karunia dan nikmat yang tidak terhingga. Terutama nikmat-nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berjalan di atas petunjuk, di atas hidayah, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Fiqhus Sunnah. Pada kajian yang lalu kita sedang membahas tentang toharoh. Ya, ternyata bahasan tentang toharoh itu masih luas kalau kita pelajari secara mendalam dari kitab ini, luar biasa gitu. Mungkin penekanan yang praktis saja yang sudah kita pelajari adalah bagaimana cara berwudu, bagaimana cara mandi, bagaimana melakukan tayamum sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya, karena kitab ini begitu tebal, ada 4 jilid. Ya, kita siksa aja lah, jadi di random lah, mana yang dianggap lebih dibutuhkan oleh kita, oleh para jamaah. Dan sekarang ya, apalagi kita pertemuannya hanya 2 bulan sekali, mungkin sampai akhir zaman baru tamat. Belum lagi kemarin ada uzur, saya juga tidak bisa mengisi kajian karena di karantina kurang lebih 5 bulan. Ya, alhamdulillah pada pagi ini bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan sisa umur kita ini, sisa umur saya terutama, yang Allah berikan digunakan untuk dimanfaatkan di jalan dakwah sesuai dengan doa Rasulullah SAW, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Jadikanlah sisa hidupku ini sebagai kesempatan untuk menambah berbagai macam kebaikan. Ya, memang jalan dakwah, jalan amal soleh ini panjang. Ya, kita tidak akan sampai ke ujungnya gitu. Tapi diharapkan tentu saja ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada di jalan itu, ya, dalam keadaan husnul khotimah. Yang akan kita pelajari yaitu bagian yang kedua dari Sahih Fiqhus Sunnah ini adalah tentang sholat. Ya, tentu penekanannya itu kita ingin melaksanakan sholat sesuai dengan apa yang
dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat saja apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang termasuk kita, ya wallahu alam, ya sudah benar atau tidak. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kepada kita bahwa ada orang yang sholat tapi celaka. Fawailul lil musallin. Sabda Rasulullah SAW juga, ada orang yang sholatnya itu pahalanya itu tidak full, tidak penuh. Ada yang mendapat 75%, 50%, sampai 10% dan seterusnya gitu. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu taala, salah seorang murid terbaik Imam Syafi'i, ketika mendengar hadis itu ada rasa penasaran gitu. Jangan-jangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 3 abad yang lalu pada saat itu sudah menggejala. Saya ingin tahu fenomenanya di lapangan seperti apa gitu. Akhirnya beliau turun ke lapangan, masuk keluar masjid. Kalau ada yang sholat beliau perhatikan. Yang kesimpulannya kata beliau, seandainya saudara sholat di 100 masjid, saudara tidak akan mendapatkan satu masjid pun yang sholatnya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu abad ketiga, kurang lebih 1200 tahun yang lalu, di mana para ulama generasi salafus salih masih ada. Ya, bagaimana dengan kita sekarang ini? Nah, makanya pantas Rasulullah SAW secara khusus mengajarkan kepada kita melalui sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu agar senantiasa berdoa di akhir sholat itu kan. Ya, kata beliau, usika ya Mu'ad la tada'anna dubura kulli sholatin antakul Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, Mu'ad ini salah seorang sahabat kesayangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'ad, jangan sekali-kali engkau tinggalkan setiap akhir salatmu, hendaklah engkau berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa ingat kepadamu, agar aku senantiasa bersyukur kepadamu, dan agar aku senantiasa berusaha memperbaiki ibadahku. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bagian ini penulis lebih menjelaskan tentang lebih ke urgensi sholat. Jadi di sini beliau mengajak kepada kita untuk melihat redefinisi sholat itu seperti apa gitu. Ya. Yang sholat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita itu seperti apa. Ya, makanya beliau memulai dengan mengajak kepada kita untuk memahami sholat itu apa gitu. Pengarang mengajak kepada kita untuk melihat apa itu sholat gitu. Pertama, secara etimologi, ya, kata beliau, as-sholatu lughatan, ini perlu ini, biar bentuk sholat kita itu benar gitu. Karena kan kriteria ibadah yang benar itu ada 3. Satu, bentuknya benar, yang disebut suratul ibadah. Semua ibadah itu ada bentuk yang baku,
Ya, kalau sholat nanti akan didefinisikan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Kalau haji, umroh dimulai dengan ihram, diakhiri dengan tahallul. Jadi semua itu ada bentuknya, ada surah yang baku. Nah, jadi sudah apa namanya, sudah paten gitu ya. Bagaimana mengaplikasikannya? Yaitu mengikuti apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh teladan yang baik. Di semua ibadah itu sudah jelas bentuknya. Ya, kita kembali kepada salat saya dulu. Secara lugawi, secara etimologi, salat artinya doa. As-salatu lughatan ad-du'a bi khair. Salat menurut bahasa itu berdoa dengan baik. Kemudian salat secara syariat atau istilah syariat Islam, kenapa disebut salat? Karena mengandung banyak doa. Ya, sejak kita takbir kan sudah masuk doa apa tuh? Iftitah, doa istiftah. Mengakhiri bacaan surat Al-Fatihah juga doa. Ihdinas siratal mustaqim. Amin juga doa. Ketika ruku berdoa, bangkit dari ruku juga doa, dan seterusnya. Kemudian dengan keterangan inilah jumhurul ulama, terutama para imam yang 4 ya, itu sebagai rujukan kita, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Itu yang para a'imah yang paling terkenal, yang bisa dijadikan rujukan di dalam memahami agama ini gitu. Karena itu termasuk yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka juga tidak maksum gitu. Jadi apa yang disampaikan atau hasil ijtihadnya itu bisa benar dan tidak mustahil salah. Jumhurul ulama dari kalangan ulama bahasa juga dan ulama peneliti menjelaskannya, termasuk pengarang kitab Fiqhus Sunnah. Nah, kemudian dijelaskan di sini bahwa di antara kenapa sholat diartikan sebagai doa itu kan, pertama mengacu kepada firman Allah di surat At-Taubah, surat keberapa? 9 ayat 103. Ini yang berkaitan dengan kewajiban para jami zakat, para amilin, ini mesti hafal. Di sini ada washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi kalau antum ditugaskan menjadi panitia zakat, ini yang paling penting itu ketika muzaki menyerahkan amanahnya kepada kita untuk disampaikan kepada mustahik, doanya itu baca sholawat, Allahumma sholli alaik, usah panjang-panjang. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya kenapa sholat diartikan doa. Jadi di sini
Washolli alaihim, bukan sholatlah atas mereka, tapi ya, berdoalah untuk mereka, para muzaki ini. Kemudian kata as-sholat dalam ayat tersebut artinya doa, bukan sholat seperti yang kita pahami. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, wa in kana shaiman falyusolli." Ini adalah adab ketika kita diundang makan, sementara kita sedang puasa sunnah. Ya, itu tetap undangan itu didatangi. Kalau mau makan, buka juga kalau puasa sunnah gak apa-apa. Tapi kalau tetap saya sayang gitu kan. Umumnya kemarin puasa sunnah Tasu'a Asyura tanggal 9, 10 Muharram. Ya, kalau saya batalkan kan bisa dikodo gitu. Kecuali puasa lagi tahun depan, itu pun kalau masih ada umur gitu. Boleh, tidak, tapi doakan yang menyajikan hidangan itu. Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana shaiman falyusolli. Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri resepsi, ya, pernikahan terutama, hendaknya dia memenuhinya. Apabila ia sedang berpuasa, hendaknya dia mendoakannya. Jadi itu bisa pilih, kalau mau berbuka gak apa-apa. Itu juga diizinkan oleh Nabi SAW. Kalau tetap puasa gak apa-apa. Itu diserahkan kepada si orang yang berpuasa itu sendiri gitu. Ya, saya kemarin qadarullah ketika haji itu dari 124 jamaah yang khusus itu 3 bis, ada 10 orang dokter, termasuk dokter-dokter ahli penyakit dalam. Ada yang mendampingi saya itu tanpa diminta, Masya Allah. Itu di bulan Zulhijjah itu dia saum tuh tiap hari sampai tanggal 8. Tapi ketika rupanya beliau seorang ahli di bidang penyakit hati dari rumah sakit di Makassar. Tiba-tiba siang-siang itu ada teman ngirim nasi mandi, ya benar-benar nasi mandi di sana terkenal. Kenapa disebut nasi mandi? Mungkin yang buatnya belum mandi. Ada lagi nasi biryani yang buat orang Biryan, ada nasi kebuli yang buat orang Kabul. Terus rupanya beliau hobi gitu kan, nanya, "Ustaz gimana?" Ya, itu hak antum mau buka ataupun tidak, ya, karena ini saum sunnah. Nah demikian juga ketika ada undangan itu diserahkan kepada orang yang puasa itu sendiri. Nah di sini kan fa in kana shaiman falyusolli. Kalau kamu berpuasa hendaklah kamu mendoakannya. Jadi salat di sini artinya doa. Artinya mendoakan pemilik makanan. Itu kan adab dalam Islam itu ya, Masya Allah, yang sering kita lupakan. Ketika diundang makan, ditraktir makan, itu harus didoakan yang mentraktir itu. Makanya sering-sering undang ustadz gitu biar didoakan. Ya, di antara doanya itu kan Allahumma at'iman at'amani waski man saqani, Allahumma gfir lahu warhamhu. Masya Allah. Apalagi hidangan untuk orang yang berbuka puasa, Masya Allah, itu berkahnya luar biasa. Ya saya yang diberi itu orang yang berilmu gitu. Kan dia mendoakan, Allahumma at'iman at'amani, ya Allah berikanlah makanan nanti di sorga kepada orang yang menyediakan makanan kepadaku.
waski man sakani, dan berikanlah minum kepada orang yang memberikan minum kepadaku. Bukan hanya itu, Allahumma gfirlahu, ya Allah, jika dia punya kesalahan, ampunilah. Warhamhu, sayangilah. Ya, makanya kan ngasih makan, ngasih minum itu ibadah yang luar biasa. Makanya kan termasuk jariyah yang akan terus mengalir, itu orang yang mengalirkan air, ya, yang membuat sumur gitu. Seperti air itu ya. Seperti kemarin kan yang hajian itu panas ya, bukan main. Konon kabarnya kalau tidak salah jamaah haji Indonesia yang meninggal 1.300-an ya. Itu kebanyakan itu diantaranya juga yang kekurangan cairan. Bahkan ingat saya hari kedua tanggal 11 itu ketika mau melontar jamarat, ada seorang petugas kesehatan di Indonesia kehausan, minta air, gak ada yang ngasih. Padahal biasanya orang berebut gitu. Ya mungkin Allah takdirkan dia untuk mati syahid di situ. Kehausan meninggal. Jadi betapa pentingnya itu kan, sampai teman saya itu bilang, Ustaz, kenapa nggak bilang si fulan gitu? Memang kita punya kenalan di situ, seorang pengusaha besar. Kenapa tidak bilang dia? Biasanya disediakan berkontainer-kontainer di sini. Ya itu kan udah takdir. Jadi di sini salat ini berarti doa. Salat menurut istilah atau syariat adalah beribadah kepada Allah Ta'ala, at-taqarrub ilallah, dengan beberapa perkataan dan tindakan. Jadi ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang ditentukan. Makanya kan ketika sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Itu takbir pengharaman. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, tidak boleh bicara, tidak boleh bergerak kecuali yang disyariatkan sampai nanti salam. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, disertai dengan niat dan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Kan ada syarat, nanti ada rukun. Jadi itu salat itu tuh. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya makanya kan terus niat itu dalam hati. Tidak diucapkan. Kalau diucapkan tuh bukan niat, pengumuman. Ya, jadi kata Fadilatul Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala dalam salah satu kitabnya, An-niyatu lughatul qalbi la yahtaju bin nutki. Niat itu bahasa hati dan tidak perlu diucapkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak mengucapkannya. Ada mengatakan ada yang diucapkan apa? Niat haji dan umroh. Itu bukan niat. Itu sudah ihlal, itu sudah memulai haji dan umroh. Labbaik Allahumma umratan, labbaika Allahumma hajjan. Itu tetap niat itu ada di dalam hati. Itu titik itu. Ya, makanya kan ada orang yang nambah-nambah sebelum sholat ucapan-ucapan tertentu, kemudian ketika ditanya, ini kan di luar sholat. Ingat, kita harus sholat seperti sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Hadis sahih riwayat Bukhari. Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui aku salat. Nah, dalam salat itu sudah ditentukan baik sebelum salat, ketika salat, dan sesudah salat. Ya, sebelum salat tadi kan ada bersuci, menghilangkan hadas besar, hadas kecil, kemudian menutup aurat, ada azan, ada iqomah. Itu sudah lengkap. Dan ketika memulai salat Rasulullah dengan takbir, ya kata beliau, iza kuntum ila salati pasbigil wudu
Tsumastaqbilil qiblata fakabbir. Apabila kalian hendak mendirikan sholat, sempurnakan wudhu. Ya, wudhu yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang diperagakan oleh dua orang sahabat terkemuka, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Sampai dikatakan nih, kalau mau wudhu seperti Rasulullah seperti ini. Nah, itu sempurnakan. Kita harus yakin tidak ada wudhu yang sempurna kecuali yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah itu menurut jumhurul ulama adalah perkara tauqifiyah, sesuatu yang baru boleh dilakukan kalau ada dalil yang memerintahkan. Kalau tidak ada dalil, bukan. Yang suka jadi ribut kan begitu. Ada orang beribadah tanpa dalil, terjadilah pro dan kontra. Kalau itu sudah terjadi, kalau mau kembali kepada jalan yang benar, Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan farudduhu ilallah war rasul. Kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Qur'an. Kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah salat? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati i'tadala qa'iman fakabbir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendirikan salat, beliau berdiri tegak, kemudian fakabbir, kemudian takbir, Allahu akbar. Ya, sampai nanti mengangkat tangannya juga tidak macam-macam kan, kalau gitu ada yang tinggi-tinggi, ada yang diputer-puter, ada yang naruh tangan di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Ya, Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim dan juga Muslim, ketika mengangkat tangan tuh sejajar dengan bahu, hadwa mankibaihi, atau hatta furu'a udunaihi, atau paling tinggi sampai daun telinga. Ada kan orang tinggi-tinggi, ada juga yang asal aja gitu, kucuk. Itu Rasulullah SAW tidak begitu. Jadi itu permulaan salat. Jadi salat itu baik sebelum salat, ketika salat, dan sesudah salat itu sudah dicontohkan lengkap. Ya, ketika selesai salat istighfar 3 kali, astagfirullah, Allahumma anta salam, dan seterusnya. Nah, para jamaah sekalian, jadi kita harus yakin bahwa semua petunjuk ibadah itu sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan ditutup dengan turunnya surat Al-Maidah ayat 3 di Arafah itu. Ketika Rasulullah SAW wukuf, itu waktu sore turun ayat itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agamamu. Makanya kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, salah seorang guru dari Imam Syafi'i mengatakan, apa yang tidak ada di zaman Rasulullah itu bukan agama. Apalagi sekarang. Dan beliau tidak meninggalkan umatnya kecuali Islam ini sudah sempurna. Apa kata beliau? Taraktukum ala mislil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun. Aku meninggalkan kalian dalam keadaan Islam ini sudah sempurna, sudah jelas. Antara siang dan malam itu tidak ada bedanya. Sudah bersih. Tidak ada yang menyimpang dari apa yang aku bawa kecuali akan celaka. Ya. Apa yang mengotori itu, yang menjadi gelap Islam itu? Tadi perbuatan syirik, hurafat, tahayul, bid'ah. Jadi yang dibuat oleh sebagian orang yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan bahwa Islam ini sudah sempurna. Makanya kan dalam Al-Quran disebutkan orang yang nambah-nambah dalam agama itu sok pinter,
sok ngajarin Allah. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, atu'allimunallaha bidinikum. Apakah kalian ngajarin Allah dengan agama kalian? Ya, Islam itu dari mana? Islam itu dari Allah, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bencana umat akan tersesat itu kalau ulama sudah meninggal, sehingga di satu tempat ulama sudah tidak ada lagi gitu. Ya, mereka belajar dari guru-guru yang jahil. Ya, saya punya pengalaman ketika di Mekah itu habis sholat subuh nunggu syuruk di lantai 2, ingat ada seorang petugas cleaning service, waktu itu masih Bin Laden Group. Dia nyamperin saya gitu, Pak dari mana? Saya bilang, saya dari Jakarta. Kamu kerja di sini? Ya. Udah berapa lama? Kontrak berapa tahun? Sampai tanya mukafaahnya, kamu dapat gaji berapa? Kamu kerja berapa jam? Ternyata peluang untuk belajar itu masih banyak. Terus orang Bogor, saya bilang gini, kamu 2 tahun di sini, jangan hanya cari duit. Sebanyak apapun uang itu tidak akan cukup. Duit, harta yang kita cari itu akan ditinggalkan sebenarnya juga. Tidak akan dibawa mati. Ya, akan menolong kita itu ilmu, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat tuh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yatba'ul mayyit salasun. Kalau seseorang meninggal, yang mengikuti jenazah itu 3. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Yang 3 itu 2 balik lagi. Yang akan tetap menyertai dia 1. Apa yang 2 itu? Pertama, ahluhu wa maluhu. Keluarganya. Walaupun kita punya istri cantik, suami ganteng, anak-anak yang sayang kepada kita, kalau sudah mati nggak ada yang mau nemenin di kuburan. Sudah selesai dikubur, pulang. Ya, kendaraan yang kita miliki, ya, mobil-mobil mewah, mungkin hanya nganter sampai pagar kuburan. Ya, setelah itu balik lagi. Itu sudah hak ahli waris. Nah, yang akan tetap bersama kita itu adalah amal soleh. Itu yang akan tetap menyertai siapapun ketika meninggal nanti. Ya, kita kembali kepada pelajaran ini. Kemudian kedudukan sholat di dalam Islam. Ya, ini termasuk bicara tentang urgensi pentingnya sholat di dalam Islam. Poin yang pertama disebutkan oleh mu'alif, sholat merupakan kewajiban yang paling ditekankan dan paling utama setelah 2 kalimat syahadat, dan merupakan salah satu rukun Islam. Ya kan, rukun Islam itu ada 5. Yang 5 itu bisa dibagi 2. 1 adalah akidah. Ya, 2 kalimat syahadat itu tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Kemudian yang kedua ibadah. Apa ibadah di situ? Pertama salat, zakat, saum, haji, umroh dan seterusnya. Dan semua ibadah yang dilakukan oleh manusia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dibangun di atas landasan tauhid. Ya, keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lainnya adalah salat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, buniyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa itaiz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Dibangun Islam itu di atas 5 pondasi. Kalau dulu saya diajari oleh guru tuh,
Islam dibangun di atas 5 perkara. Saya tidak pakai perkara itu karena pernah katanya ada cerita Ustadz di Medan ada Chinese masuk Islam, ketika dibacakan hadis ini bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Waduh, banyak amat. 1 perkara saja di pengadilan saya belum selesai gitu. Kayak di sini 5 tiang gitu. Apa yang 5 itu? Pertama, syahadati an la ilaha illallah. Kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Olahraganya di luar. Jadi itu makna la ilaha illallah. Selama ini kita mengartikan la ilaha illallah apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Salah itu. Tuhan selain Allah itu banyak. Betul nggak? Ada lagi yang mengartikan tiada Tuhan yang diibadahi kecuali Allah. Kata para ulama salah juga. Tuhan yang disembah itu banyak. Orang Hindu Buddha punya Tuhan sendiri, orang Nasrani punya Tuhan sendiri, agama yang lain juga punya Tuhan sendiri. Makanya yang benar itu la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yang lain itu batil. Nah, ini syahadat itu harus benar, karena syahadat ini yang menentukan sah dan tidaknya keislaman seseorang. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Ini tidak boleh ragu nih. Ya, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini akidah ini, yang tadi nomor 1. Yang kedua salat, wa iqamis salat, dan mendirikan salat. Bukan mengerjakan salat, mendirikan salat. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-musalluna katsirun wa muqimunaha qalil. Orang yang sholat itu banyak, tetapi orang yang mendirikan sholat itu sedikit. Ya, tadi orang yang mendirikan sholat itu yang bentuk sholatnya benar, nawaitunya, motivasinya benar, ikhlas, kemudian ada asarnya, ada pengaruhnya. Apa pengaruh sholat itu? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau sholat fahsya munkar tetap dijalani, itu kalau kata anak Priuk dulu disebut STMJ, sholat terus maksiat jalan gitu. Jadi itu gak ada asarnya, gak ada pengaruhnya, gak ada dampaknya. Semua ibadah itu ada dampaknya. Kalau saum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Itu akhlak juga penekanannya nanti. Kalau haji mabrur, umroh makbulah, itu semuanya itu asar. Wa iqamis salat, mendirikan salat, wa itaiz zakat, dan membayar zakat, wa shaumi Ramadan, dan saum di bulan Ramadan, wa hajjil bait, dan ibadah haji ke Baitullah, liman istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Jadi lima rukun ini harus. Rukun itu yang menentukan sah dan tidaknya keislaman seseorang. Walaupun 2 dari 5 ini ada syarat. Seperti kalau zakat, tidak semua orang wajib zakat. Ada nisab, ada haul. Kalau dia punya simpanan kira-kira nominalnya seharga 85 gram emas, sudah 1 tahun, perhitungan tahun Hijriah dikeluarkan 2,5%. Jadi itu ada 2 syarat, ada haul dan nisab. Jadi kalau umpamanya sebelum setahun itu udah berkurang, gak wajib zakat. Asal jangan diakal-akalin aja gitu. Kurangin lah biar tidak wajib zakat gitu. Kemudian haji itu
juga hanya kepada yang istitoah. Istitoah di sini punya bekal untuk ke sana, punya waktu, kesehatan, keamanan. Dan sekarang istitoah kontemporer, satu lagi harus punya kuota. Kalau tidak punya kuota gak bisa. Ya paling ya haji ngumpet-ngumpet dikit gitu. Seperti haji pakai visa ziarah gitu dan lain sebagainya. Apakah hajinya sah saja gitu. Walaupun melanggar pelaturan kerajaan Arab Saudi. Ya, tapi ternyata di lapangan itu yang bantu juga orang-orang Saudi juga gitu. Jadi itu ada istitoah. Jadi kalau sudah mampu tidak haji, dalam hadis yang dinisbahkan kepada sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, dia tidak akan mati kecuali kematiannya seperti Yahudi dan Nasrani. Jadi man malaka zadan aw rahilatan yuballighuhu ila baitillahil haram summa lam yahujja la yamutu illa yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang punya bekal dan kendaraan yang bisa mengantarkan dia ke Baitullah Al-Haram untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dia tidak berniat haji, dia tidak akan mati kecuali sifat kematiannya itu seperti Yahudi dan Nasrani. Makanya ada ustadz di sini, mana biasanya suka hadir, telepon saya, Ustadz, saya punya besan dosen di salah satu perguruan tinggi negeri terkenal, suaminya sudah usia 90 tahun, istrinya 86 tahun. Ini ada sahibnya Ustadz Miftah. Dia baru sadar bahwa haji itu rukun Islam. Sementara dia untuk berhaji tidak mungkin, ya karena sudah tidak sanggup lagi. Ya alhamdulillah dia masih sadar ya, karena haji itu satu-satunya ibadah yang boleh diwakilkan, dibadalkan. Ya, lebih bagus kepada keluarganya atau kepada orang yang berilmu gitu. Nah, jadi itu masih ini. Jadi haji itu ritual, kata para ulama, ada di semua agama kecuali Yahudi dan Nasrani. Ya, contoh banyak kalau kita lihat para pendeta Buddha kemana-mana pakai kain ihram ya, walaupun warnanya kuning gitu. Rambutnya pelontos seperti habis tahalul gitu. Jadi yang tidak ada itu kecuali Yahudi dan Nasrani. Jadi ini dari rukun Islam yang 5 itu ada 2 yang tidak semua orang diwajibkan. Yang pertama zakat, yang kedua haji. Kita teruskan dulu kedudukan sholat dalam Islam. Poin yang kedua, syariat benar-benar menegaskan pengingkaran kepada orang yang meninggalkan sholat. Sampai Rasulullah SAW sendiri menyematkan kekufuran kepadanya. Beliau bersabda, inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salat. Sesungguhnya pembatas antara seorang atau seseorang dengan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Banyak kita orang tidak salat tapi puasa. Puasanya terima enggak? Enggak. Karena orang yang tidak salat itu kafir. Saya kemarin ada orang gitu kan, video call dengan saya, dia sudah sampai di Arafah, sudah pakai kain ihram. Saya bilang, ente haji? Iya. Dan saya tahu dia la sholat wala shoma. Dia sering meninggalkan sholat dan juga tidak puasa. Saya bilang, benerin dulu sholat kamu. Capek-capek kamu kesini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya sholat. Ya. Sholat itu pahalanya besar.
Tapi juga dosanya bagi orang yang meninggalkan sholat itu besar, lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa judi. Ya, bukan berarti boleh zina, boleh judi ya, tapi lebih besar lagi, karena itu juga dosa-dosa besar. Nah, sampai Rasulullah menyematkan orang yang tidak sholat itu kafir, walaupun nanti ada rinciannya ya. Ada kafir yang mengeluarkan dia dari Islam, ada yang tidak. Ya, kalau orang yang tidak sholat karena kebodohan, karena ketidaktahuan, karena kemalasan, dan dia masih meyakini wajibnya sholat 5 waktu, itu masih boleh disolatkan kalau mati. Boleh dikuburkan di pekuburan muslim. Sabda Rasulullah, "Shallu khalfa man qala la ilaha illallah wa shallu ala man qala la ilaha illallah." Salatlah kalian makmum di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan salatkanlah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau orangnya tidak salat, benci kepada Islam, benci kepada salat, jangan. Ya. Kan banyak orang yang seperti itu gitu. Ya, saya hidup di satu lingkungan yang seperti itu. Saya kalau diajak sholat, saya lihat dulu orangnya gitu. Karena kalau saya menyolatkan dia, seolah-olah saya membenarkan. Dan banyak kejadian-kejadian yang luar biasa gitu. Ada seorang kakek, cucunya itu ngaji. Terus rupanya dia suka ngingetin kakeknya, "Kek, sholat ke masjid dengan orang lain." Dia bilang, "Enggak, apaan itu sholat?" Terus nanti kalau kakek mati, siapa yang ngurus? Udah jeburin aja. Itu qadarullah wa masyafa'al, dia mati. Ketika diurus oleh masyarakat di situ, dibawa ke masjid, diusung, sama cucunya itu dicegat, jangan disolatkan di sini. Ini di lingkungan pesantren saya. Karena kakek saya itu begini, benci kepada Islam, benci kepada sholat. Dan dia sudah mengatakan, jeburin aja kalau saya mati, kalau nggak pada mau ngurus. Ya qadarullah, saya dapat laporan jam 2 itu sudah selesai menggali kuburan. Padahal dalam keadaan terang, bukan musim hujan. Tiba-tiba hujan. Kemudian banjir itu penuh. Udah 3 kali dikeruk airnya, tetap airnya benar-benar dijebrusin ke situ. Dan memang orang yang durhaka seperti itu kadang-kadang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan contoh seperti ada kan sahabat yang masuk Islam, hafal Quran, murtad. Ya. Orang Nasrani itu ketika dikubur itu ditolak oleh bumi itu. Mental. Digali lagi dalam, mental lagi. Ya banyak ya yang ditolak seperti Fir'aun, kemudian siapa lagi? Kemal Ataturk, itu kan tidak diterima itu. Dan dalam kehidupan kita juga ada kejadian-kejadian seperti itu. Itu salat. Jadi apa namanya? Jadi kalau dia masih tidak benci gitu, karena kebodohan itu masih boleh disalatkan. Kemudian berikutnya al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafara. Pembeda antara kita dengan mereka adalah menegakkan salat. Barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kafir. Abdullah bin Syakik, ya, salah seorang ulama, kalau tidak salah wafat tahun 149 Hijriah, jadi seorang dari generasi tabi'in, ya, berarti abad pertama, berkata, dahulu para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah menilai suatu amalan bila ditinggalkan merupakan kekufuran selain sholat. Haji saja, orang yang tidak haji tidak ada yang ulama yang mentakyin, memvonis kafir. Walaupun dalam hadis itu, dalam Al-Quran itu kan disebutkan, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Dan diwajibkan atas manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu untuk pergi ke sana. Barang siapa yang kufur, menolak syariat haji itu, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya
ya, atas seluruh alam ini. Jadi sekalipun dia tidak haji tidak dikatakan kafir. Tapi kalau tidak sholat, jumhur ulama sepakat kafir. Kemudian poin yang ketiga, sholat adalah tiang agama. Tidaklah agama berdiri kecuali dengannya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang kita hafal itu apa? Hadisnya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka sungguh dia telah menegakkan Islam. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah menghancurkan Islam. Sayang hadis itu dhaif, jangan dipakai. Kalau dipakai yang sahih ini, Ra'sul amri al-Islam. Inti urusan ialah Islam. Islam sebagai dasar hidup kita. Kemudian wa umuduhu as-salat, dan tiangnya itu adalah salat. Wa dzirwatu sanami, ada yang baca dur, ada dzir ya. Allah alam, al-jihad fi sabilillah. Serta puncaknya yang tertinggi adalah jihad di jalan Allah. Di sini menunjukkan bahwa salat itu tiang agama. Poin yang keempat, salat adalah amalan seorang hamba yang pertama kali diperhitungkan pada hari kiamat kelak. Jadi standar. Benar salatnya, beres yang lain. Salatnya rusak yang lain. Ini sabda Nabi SAW. Ini pakai inna, sebenarnya inna awwala. Ada juga yang pakai awwalu. Ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Amalan pertama kali seorang hamba yang diperhitungkan pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka sungguh ia telah menjadi orang yang senang dan beruntung. Jika sholatnya jelek, rusak, sungguh ia telah gagal dan merugi. Kemudian poin yang kelima, kita bacakan saja. Kedudukan sholat dalam Islam. Salat merupakan penyejuk mata bagi Nabi SAW. Saat beliau masih hidup, beliau bersabda, kalau ingin dihibur sholat. Kata beliau, waju'ilat qurratu aini fis sholat. Dan dijadikan penyejuk mataku di dalam sholat. Kan sholat itu zikir yang paling agung. Dalam Al-Quran disebutkan adalah kamu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan sangat banyak manfaatnya untuk hati gitu. Atau juga orang yang senantiasa zikir merasa tumanina. Kedelapan, salat adalah wasiat terakhir yang disampaikan Rasulullah SAW kepada umatnya. Saat beliau akan meninggalkan kehidupan dunia, beliau bersabda, as-salata wa ma malakat aimanukum. Ingatlah sholat dan budak-budak yang kalian miliki. Yang ketujuh, sholat merupakan ibadah satu-satunya yang tidak pernah terlepas dari seorang mukallaf yang sudah balik, yang sudah dikenai beban syariat, tetap menyertainya sepanjang hidup dan tidak gugur dalam keadaan apapun. Ya, kecuali kalau memang dia sudah tidak sadar lagi, tapi sepanjang hidup maka dia harus tetap melakukan sholat. Poin yang ke-8, terdapat berbagai macam keistimewaan pada ibadah sholat yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lainnya. Di antaranya, maka Allah mewajibkan sholat kepada Rasulullah SAW melalui komunikasi langsung pada malam ini, yaitu malam Mi'raj ya, Isra Mi'raj. Jadi langsung Rasulullah SAW dipanggil yang naik ke langit. B. Salat merupakan ibadah wajib yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran. C. Salat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada para hambanya sebelum ibadah yang lainnya. Tadi tergambar di dalam rukun Islam. D. Salat diwajibkan sehari semalam sebanyak 5 kali.
berbeda dengan ibadah dan rukun Islam yang lainnya. Zakat hanya setahun sekali, puasa juga hanya setahun sekali, apalagi haji hanya sekali seumur hidup. Nanti macam-macam sholat, ada sholat fardu, itu sholat adalah sholat yang bila ditinggalkan dengan sengaja berarti seseorang telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Bentuknya ada dua sholat fardu ini. Pertama ada fardu ain, yang kedua ada fardu kifayah. Fardu ain adalah sholat wajib yang tidak bisa diwakilkan, ya. Jadi mengikat setiap orang yang balik dan berakal, lelaki atau perempuan, merdeka atau budak. Contohnya sholat 5 waktu, nggak bisa semuanya karena sibuk. Datang kepada Ustadz, Ustadz Miftah, sholat subuh berapa rakaat? 2 lah. Mulai besok 6 gitu. Buat saya 2, buat istri saya 2 gitu. Nanti tinggal dinego aja berapa gitu. Nggak bisa. Itu karena itu dibebankan per individu. Kalau kata orang Banten dulu, kewajiban anu notok kasaban babatok. Ini tidak bisa diwakilkan. Kemudian B, ada fardu kifayah. Apabila sudah ada sebagian orang yang melaksanakannya, maka kewajiban ini gugur atau bubar atas selain mereka. Contohnya sholat jenazah. Kemudian yang kedua ada sholat sunnah. Sholat sunnah adalah ibadah sholat yang bila ditinggalkan secara sengaja, pelakunya tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak berdosa. Hanya kesempatan untuk memperoleh pahala hilang gitu. Seperti sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada berapa kali? Berapa rakaat? 12 ya. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau itu dilakukan, sabda Rasulullah, Allah akan membuatkan rumah bagi dia di sorga. Apalagi sholat qobliyah subuh, itu jangan sampai ditinggalkan. Karena 2 rakaat sholat sunnah subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian sholat witir dan sholat yang lainnya yang akan dijelaskan pada pembahasannya nanti. Laksanakan sholat sunnah sangat dianjurkan, dan meninggalkannya adalah makruh, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Mungkin baiklah, itulah yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan. Ya, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian-kajian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.